Pemirsa, dampak menipisnya kuota konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman menjelaskan, dampak naiknya BBM bersubsidi akan langsung memukul sendi-sendi pertumbuhan ekonomi. Rizal menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi akan membawa kontraksi atau pertumbuhan negatif ke sejumlah sektor. Seperti konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan tumbuh negatif, nilai tambah ekonomi yang berkurang karena melambatnya industri, hingga volume ekspor yang melambat akibat biaya produksi yang meningkat. Hal tersebut akan memberikan tekanan drastis pada fundamental ekonomi hingga akhir tahun 2022 apabila kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ini jadi ditempuh oleh pemerintah. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah jebolnya subsidi energi akibat lonjakan harga minyak dunia. Perubahan skema diharapkan tidak terlalu membebani anggaran negara di tahun-tahun selanjutnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Maman Abdurrahman juga mendorong pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai. Perubahan ini perlu dilakukan untuk menghindari orang kaya menikmati bantuan pemerintah yang ditujukan bagi orang miskin tersebut. Dengan perubahan skema ini menjadi BLT, maka diharapkan nantinya penerima BBM subsidi hanya orang miskin yang terdaftar di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia dan Abra Talatov peneliti Indef. Mas Abra, saya kembali ke Mas Abra terkait dengan mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut mekanisme secara berkala yang sempat Indef sampaikan. Mungkin juga bisa jadi pertimbangan mekanisme ini berjalan ke depannya sehingga tidak memberatkan rakyat. Iya, sebetulnya saya sudah jauh-jauh hari menyampaikan pemerintah agar mulai mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme penyesuaian harga dengan mekanisme pasar. Artinya jangan menunggu harga minyak mentah melonjak terlalu tinggi, kemudian juga beban APBN sudah tidak mampu ditanggung, sehingga tiba-tiba pemerintah panik dan akhirnya terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi dengan cukup drastis. Nah, artinya sebetulnya ketika terjadi tren kenaikan harga ACP, kemudian juga faktor nilai tukar rupiah, pemerintah sudah seharusnya ya bisa melakukan penyesuaian gitu. Jadi inflasi tadi juga bisa diantisipasi oleh masyarakat. Masyarakat juga tidak mengalami shock yang terlalu tinggi, karena yang kita khawatir ketika ini tadi kenaikan harga misalkan 30%, itu yang terjadi bukan hanya efeknya terhadap inflasi di bahan bakar maupun di sektor transportasi, tetapi di sektor-sektor lain. Bahkan bukan hanya inflasi di gelombang pertama, tetapi juga berpotensi muncul second round inflasi, third round inflation. Jadi efek rambatan ini akan terus berlanjut dan pada gilirannya kan akan bisa menekan pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang paling buruk lagi yang kita khawatirkan adalah bisa mengganggu ya target-target pemerintah, misalnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan. Dan pada gilirannya kan pemerintah akhirnya harus bisa memitigasi itu dengan menaikkan bantalan sosial, dengan mempertebal bantalan sosial yang kata Pak itu juga Sugeng. dan itu membutuhkan anggarannya tidak sedikit juga. Dan menambah belanja sosial itu bukan berarti bisa menurunkan tingkat inflasi, tidak. Itu hanya membantu daya beli masyarakat yang paling rentan terpapar terhadap kenaikan inflasi yang tinggi. Tetapi tingkat inflasinya tetap akan tinggi, gitu Mbak. Masih cukup dilematis ya, dan entah kenapa juga masih belum, atau katakanlah kita belum bisa melihat seperti apa penerapannya yang secara konkret di lapangan. Nah, bicara mengenai tadi bantuan sosial atau bantalan sosial Pak Sugeng, selama ini BLT kemudian juga bantuan subsidi lah katakanlah seperti itu kepada rakyat yang tidak mampu ini kan sudah dilakukan, tapi bolak-balik permasalahannya adalah data subsidi yang katakanlah banyak sekali yang miss gitu penerapannya di lapangan. Evaluasi dari DPR sendiri seperti apa Pak? Kenapa banyak sekali missnya? Jadi soal data dan sebagainya, ini kan sebenarnya persoalan persoalan sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi kan, menyangkut big data saja. Bahwa bayangkan pemilu saja dengan pendekatan quick count saja bisa presisi kok lama-lama dengan margin error tertentu. Ini kenapa? Karena hanya ada orang atau kelompok orang atau ya
kelompok-kelompok tertentu yang sudah zona nyaman dengan subsidi terhadap barang. Ingat ya bahwa subsidi itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat miskin, atau untuk menggerakkan ekonomi. Hari ini jelas dari angka-angka Susenas bahkan tinggi sekali, 80% subsidi itu tidak tepat sasaran, dinikmati oleh kelas menengah yang mestinya tidak mendapatkan subsidi. Demikian juga data dari Bappenas, data dari LPM UI pun juga menyatakan demikian. Maka dari itu memang sudah seharusnya bahwa subsidi itu kepada orang, bukan kepada barang. Sekali lagi ya, kepada orang. Kenapa? Karena ideologi subsidi itu adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, jadi bahwa masyarakat yang tidak mampulah yang harus disubsidi, karena hak seluruh warga negara untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Tetapi itulah kehadiran negara bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan barang dan jasa yang dengan kualitas dan harga yang sama, yang sebagaimana bisa dinikmati oleh mampu. Itulah maka hadirlah negara dengan subsidi itu. Nah, kalau subsidi terhadap barang pasti terjadi distorsi seperti hari ini. Nah, itulah yang terjadi. Sekali lagi kan ini kan harus diselesaikan banyak hal. Satu, penyelesaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya kira segera gelontorkan bantalan sosial, segera naikkan, sekali lagi segera naikkan kalau memang harus naik, yakni naikkan BBM itu bukan berarti menghapus subsidi itu pun, tapi hanya mengurangi subsidi. Tetapi untuk Pertalite misalnya seharga 7.650 menjadi 10.000, sementara solar dari 6.150 menjadi sekitar 6.800, dari tadi 5.150 menjadi kurang lebih 6.800 sampai 7.200. Tetapi sekali lagi tadi saya kemukakan kelompok-kelompok rentan dengan kenaikan ini ditahan dulu. Misalnya apa? Misalnya adalah roda 2, jadi motor, misalnya juga angkutan umum dan juga angkutan online itu ojol. Ya, harus makanya juga segera mendaftar. Ketiganya adalah truk atau truk tetapi tetap yang roda 4, bukan yang lebih dari roda 4, roda 6 dan seterusnya. Nah, dengan demikian negara memang tetap concern terhadap masyarakat-masyarakat yang rentan miskin ini dalam keadaan keuangan negara yang memang juga berat. Kenapa? ICP yang ditetapkan di APBN tahun 2022 itu 63 US dollar per barrel. Sekarang ICP rata-rata meskipun akhir-akhir ini sudah turun ya crude di sekitar angka 97, 98, bahkan beberapa waktu lalu sempat 95 untuk jenis WTI. Tetapi angka rata-ratanya kalau kita angka rata sebulan terakhir ini masih tetap 104,9 US dollar per barrel. Nah inilah. Sementara kita seperti tadi bahwa kita ini sekarang defisit BBM luar biasa tinggi. Kenapa? Karena lifting dalam negeri atau produksi minyak dalam negeri anjlok terus. Mengingat kenapa? Karena memang blok kita, sumur-sumur kita ini memang kategori sumur tua sudah. Jadi memang memerlukan pendekatan-pendekatan baru dalam hal lifting, dalam hal produksi. Nah sementara bicara mengenai pendekatan baru, Pak Sugeng, mohon maaf saya potong. Kemarin ada yang menarik kami dengar dari Komisi 7, salah satu opsinya adalah impor dari Rusia, Pak. Betul? Ini dia, jadi juga tidak sesederhana itu. Saya sendiri sudah menjajaki, saya sudah ke Iran bahkan 1,5 bulan yang lalu. Tetapi kan ini dunia tidak lugu demikian, kan diembargo oleh Amerika. Bagaimana sistem transaksinya dan sebagainya. Kita justru heran gitu, ada seorang menteri kok bisa ngomong, ini kan harga ada Rusia. Padahal dia kan orang pemerintah, ya beli saja kalau memang ada. Gitu loh. Ini nggak tahu, ini kan orang cari panggung, entah apa juga. Gitu. Seorang Sandiaga Uno misalnya bicara, ada minyak Rusia bisa diskon 30%, ya dibeli aja kenapa? Orang Anda itu pemerintah kok. Tapi tidak sederhana. Ada satu hal misalnya, nggak usah yang kita melalui mekanisme trading. Kita ada proyek namanya GRR, Grassroots Refinery di Tuban, itu dengan Rusia. Itu berat sekarang terkatung-katung. Karena apa? Karena embargo. Dan embargo tidak sekedar tidak boleh beli barangnya, termasuk dalam mekanisme transaksinya.
kita semuanya dengan transaksi dengan dolar, termasuk cadangan devisa kita dengan dolar, mekanisme tata kelola tentu sangat diawasi oleh Amerika. Gitu. Nah, kecuali memang itu kita ladang dengan Amerika dan sebagainya. Memang betul ada tidak menutup negara-negara kemungkinan yang lah ya. memanfaatkan itu, yakni adalah China, India, itu mampu menerobos blokade transaksi yang diawasi Amerika tadi, jadi bisa memberi tidak langsung dari Rusia, tapi kan kita tidak. Nah, itulah yang juga jadi masalah serius dan tidak sesederhana itu. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan cari solusi yang paling apa ya? Sekarang ini kalau memang ada, karena apa? Crude hari ini dengan juga kemarin diumumkan OPEC akan menurunkan produksinya, terlebih Eropa akan musim dingin. Ini agak unik ini agak dilematis di mana di pasar akan berkurang crude, tetapi sementara dipastikan akan naik nih bulan-bulan depan ini. Oke. Yang harus kita antisipasi. Baik. Terakhir. Jadi begini Mbak, ini ada hal yang harus diselesaikan juga, bahwa kuota yang ada sejumlah 23,4 juta kiloliter itu hanya cukup untuk Pertalite ya, hanya cukup untuk bulan Oktober. Di sisi lain juga solar yang 14,9 juta kiloliter itu juga hanya cukup untuk bulan Oktober. Ini masih ada 2 bulan yang lagi yang kuotanya belum jelas. Nah, pemerintah harus segera memutuskan. Harus dipenuhi kan itu dengan membeli kurang lebih tadi dengan menaikkan 5 juta kiloliter untuk Pertalite dan juga untuk solarnya kurang lebih 2 juta kiloliter. Baik Pak Sugeng. Baik Pak Sugeng. Saya akan kasih ke Mas Abra, karena tadi tampaknya Mas Abra sudah gatal ingin ngomong sesuatu nih Mas Abra. Silakan. Iya, saya terakhir aja Mbak sebagai penutup. Jadi kembali lagi ke masalah utama kita, masalah potensi habisnya kuota BBM Pertalite khususnya ya, sampai bulan September atau Oktober. Jadi menurut saya prioritas utama yang perlu diambil pemerintah nomor 1 adalah segera ya merevisi aturan pembatasan segmen pembeli. Nah, kita tahu 70% konsumen Pertalite adalah kendaraan roda 4 atau mobil, 30%-nya motor. Nah, semestinya ini bisa menjadi solusi jangka pendek, karena kalau pemerintah misalnya bisa menghemat saja 70% konsumen tadi, itu juga akan mengurangi beban APBN gitu. Entah seluruh roda 4 yang mau dibatasi atau misalkan CC tertentu, silakan pemerintah ambil keputusan. Jadi itu tidak perlu menaikkan harga Pertalite. Jadi yang perlu dilakukan adalah melakukan pembatasan. Nah, yang kedua baru pemerintah menambah mulai menambah anggaran bantalan sosial. Yang ketiga baru mulai memikirkan bagaimana ada burden sharing tadi dilakukan dari belanja kementerian lembaga yang tidak urgen, dan juga sisanya baru ditransmisikan ke konsumen. Jadi konsumen itu harus menjadi korban terakhir, jangan jadi korban utama. Jangan ada masalah langsung masyarakat yang menanggung paling duluan. Masyarakat harus yang paling akhir. Kalau pemerintah sudah tidak bisa lagi cari solusi, tidak bisa cari jalan keluar, masyarakat yang terakhir. Begitu Mbak. Baik. Sangat menarik sekali, dan semoga ini bisa menjadi solusi yang paling baik untuk dilaksanakan ke depannya. Terima kasih sekali atas waktunya sore hari ini bersama kami di MNC News Now, Pak Sugeng Suparwoto dan juga Mas Abra Talatov. Terima kasih atas insight-insight yang ada dalam dialog kita sore hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Tetaplah bersama kami.